pendek, tapi diulang. Nah, begitu ya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ingat ya. Jadi ketakutan yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah takut dicabut ruhnya ketika dalam kondisi lalai. Nah, itu. Jadi dicabut dalam keadaan fi ghaflatin anillahi ta'ala. Jadi yang dimaksud ghaflah di sini adalah lalai dengan imannya. Begitu ya. Tidak bersyukur dan tidak bersabar. Ya. Tidak bersyukur ketika dikasih kenikmatan dan tidak bersabar ketika dikasih oleh Allah ujian. Ya, ujian kesengsaraan. Kita tuh menyebut ujian itu kalau lagi tidak suka, tidak cocok. Padahal yang namanya ujian itu ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Begitu ya. Kalau kita tidak punya duit dianggap ujian, kalau banyak duit tidak dianggap ujian. Padahal dua-duanya adalah ujian. Ketika kita SMA dulu, ketika ujian itu ada yang mudah, ada yang sulit, begitu kan? Oke, lanjut ya. Jadi fi ghaflatin anillahi ta'ala baghtatan. Nah ini yang kita takutkan. Baghtatan itu dalam kedudukan kalimatnya kenapa dibacanya nasab? Ya, ini ternyata maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu menguatkan. Ya, menguatkan. Maf'ul mutlak ya. Jadi baghtatan dengan mendadak. Begitu. Jadi dicabutnya itu mendadak. Oh, bukan maf'ul mutlak ya, maaf. Ini lebih cocok ke hal. Ya, lebih cocok dengan hal. Jadi dalam keadaan ya atau secara, begitu diartikannya, secara mendadak, baghtatan. Itu lebih tepat sebetulnya. Apa ini? Maf'ul mutlak ya. Ya, kalau bahasa Jawanya kelawan ya. Berarti kalau kelawan itu dengan mendadak. Oh, dengan mendadak itu lebih tepat di maf'ul mutlak ya memang ya, lebih tepat di maf'ul mutlak. Nah, itu. Jadi maf'ul mutlak. Jadi menguatkan fiil. Ya, ingat ya, kalau maf'ul mutlak itu menguatkan fiil. Jadi kalau diartikan Jawanya kelawan apa? Mendadak ya. Mendadak itu apa? Ngagetin ya. Ngagetin ya itu ya. Ya, makanya dalam tafsirnya di sini faj'atan, kaget. Ya, faj'atan itu ai faj'atan, kaget ya. Faj'atan min ghairi, minnya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Nah, ini dibacanya isim apa fiil? Kalau wa huwa mudhof berarti ini dibacanya isim. Ya. Kalau dibaca isim ada taknya, ini masih dua. Ya. Bukan fiil ya. Dibacanya isim. Saya lihat dulu rumusnya. Nah, di sini lihat di rumusnya ada tak tapi isim. Nah, ini masdar ini ya. Jadi tafa'ulun. Begitu. Jadi dari sini tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Jadi tafa'ulun ini masdar. Masdar itu isim ya. Nah, gitu. Tafa'ulun. Coba tempelin. Tafa'ulun. Yang mana tadi? Tafa'ulun. Nah ini. Taqaddumun. Pas kan? Taqaddumun. Kalau dia jadi mudhof ilaih dari ghairi, maka menjadi taqaddumin. Nah, kalau dibaca taqaddumin putus. Ya, putus. Jadi kenapa disebut putus? Tidak jadi mudhof. Tapi kalau dibaca taqaddumi, nah, maka dia bisa menjadi mudhof. Ya. Bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih, gitu ya. Ini bacanya mudhof ilaih depannya. Jadi min ghairi taqaddumi sababi. Nah, dibaca sababi mudhof ilaih. Wa huwa mudhof lagi, maka depannya dibaca mudhof ilaih. Jadi al-mauti. Oh, jadi min ghairi taqaddumi bronjong. Terima kasih ya.
min ghairi taqaddumi sababil mauti. Nah itu. Jadi baghtatan dengan cara mendadak ya. Dengan mendadak. Oh, Pak Sam, terima kasih Pak Sam. Selamat bertugas Pak Sam. Jadi dengan mendadak. Apa yang dimaksud? Ai faj'atan. Kaget. Ya. Kenapa meninggalnya kaget ini? Min ghairi taqaddumi sababil mauti. Tanpa ya. Min ghairi itu diartikannya tanpa ya. Cukup satu kata ya. Oke, Zan, Pak Rijal, terima kasih. Pak Zahra, terima kasih ya. Semoga berkah. Oke, Agus, assalamualaikum. Oke, jadi min ghairi tanpa taqaddumi itu. Tanpa taqaddumi itu apa berarti? Taqaddumi diawali ya. Apa namanya? Didahului lah boleh. Tanpa pendahuluan boleh ya, tanpa pendahuluan sababil maut, sebab kematian. Jadi tidak diawali sebab-sebab kematian. Apa sebab kematian itu? Pertama, sebab kematian itu rambutnya udah berubah, yang tadinya hitam warnanya putih. Itu udah sebab-sebab kematian itu ya. Jadi kita yang rambutnya sudah berubah itu harus waspada begitu ya. Nah, atau adanya sakit itu namanya sababil mauti gitu ya. Matanya sudah mulai beda gitu, tenaganya sudah mulai berkurang, tidak sekuat dulu, itu sababil mauti itu ya. Nah, kita harus waspada gitu. Nah, jadi faj'atan min ghairi taqaddumi sababil mauti. Jadi tidak kaget, yang dimaksud kaget itu tanpa didahului sebab-sebab kematian. Misalkan sakit itu kan ya. Jadi kalau ada orang meninggal sakit dulu pantas ya. Kenapa disebut pantas? Jadi ada yang nengok dulu gitu. Ayo kita tengok si A lagi sakit gitu. Jadi kalau pas meninggal itu orang tuh dengernya siap gitu. Oh iya, kemarin saya udah menjenguk, dia sakit gitu. Tapi kalau tiba-tiba mendadak gitu ya. Oh ini nih, mati mendadak nih Umi Yasmin. Ya betul, Umi Yasmin mati mendadak ya. Oke. Ini Pak Ali Amadin apa ini? Fathul Izar. Fathul Izar bukan itu ya Pak ya. Gitu ya. Jadi subhanallah, Kang Gufron ya, terima kasih. Itu yang kita takutkan ya. Jadi tanpa sebab ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk paham ya. Ujuk-ujuk dapat kabar si A meninggal. Nah itu jangan sampai meninggal kita seperti itu tanpa persiapan, kan begitu kan? Makanya di sini tadi dalam kondisi lupa, kemudian tiba-tiba mati mendadak. Nah gitu tadi ada yang bilang mati mendadak ya. Jadi tidak ada sebab sebelumnya ya, entah itu kecelakaan, entah itu ya itu. Tapi kalau dalam kondisi baik-baik saja nggak masalah ya. Artinya kondisinya dia tidak lupa, tidak lalai. Nah, tapi kalau kondisinya lalai, dia dalam kemaksiatan, dalam banyak amanah yang Allah beri berupa kekayaan, tapi zakatnya belum ditunaikan, itu namanya lupa. Ya, santunannya kepada yang berhak belum, hartanya masih banyak hak orang lain yang belum tertunaikan. Itu namanya figoflatin dalam keadaan. Terus tiba-tiba, tiba-tiba mati. Nah itu yang ditakutkan oleh seorang mukmin ya. Oke, telat Ustadz, ketinggalan ngertiin kita. Oh Masya Allah Umi Yasmin ya. Oh gitu maksudnya ya Umi ya. Oke, nanti saya ulang Umi, insya Allah ya. Nanti saya ulang lagi. Oke. Nah itu ya. Jadi ketakutan yang keempat, seorang mukmin itu takut dengan adanya malaikat maut yang mencabut ruhnya. An ya'khudahu ay, gitu kan? Yakbido, mencabut ruhahu, ruhnya halakaunihi, dalam keadaannya fi ghaflatin,
lalai, lupa anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi yang dimaksud lalai di sini tidak ada iman. Ya, ingat tadi iman itu belahannya dua. Syukur, sabar gitu ya. Jadi syukur, sabar ini mudah untuk mengingatnya. Kondisi saya ini kondisi beriman apa tidak, itu ukurannya dua tadi. Saya dalam keadaan baik-baik saja, apa saya dalam keadaan kurang baik. Kalau dalam keadaan baik-baik saja, bersyukur. Berarti kita punya iman. Nah, dalam keadaan kurang baik, menurut dirinya, menurut kita, maka bersabar. Itu namanya kita punya iman. Nah, ketika tidak itu namanya figoflatin. Anillahi. Kita dalam posisi lalai dari Allah. Ya, kemudian malaikat datang. Nah, itu. Malaikat datang dan mencabut ruhnya baghtatan, secara mendadak. Dengan mendadak gitu ya. Dengan mendadak. Nah, dengan posisi yang dalam keadaan lalai. Itu yang ditakutkan. Ya, makanya tadi saya bilang perbanyaklah. Nah, ini untuk berdoa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Begitu ya. Oke, saya ulang, tadi ada yang ketinggalan, yang belum sempat mengartikan. Oke, saya ulang dari yang ketiga. Wassalisu, dan yang ketiga, ya, an yakhofa, seorang mukmin merasa takut, itu min kibali syaitoni, dari arah setan, an yubtila, dia membatalkan amalahu, terhadap amalnya, as-soliha, yang soleh. Gitu. Kemudian yang keempat, warabi'u, dan yang keempatnya an yakhofa, seorang mukmin merasa takut min kibali malakil mauti, dari arah malaikat maut, an ya'khudahu, malaikat maut mengambilnya. Apa yang dimaksud mengambilnya? Ay yakbido, mencabut ruhahu, ruhnya, halakaunihi, dalam keadaannya fi ghaflatin. Robbi, terima kasih ya. Lalai anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, baghtatan, dengan mendadak. Ay faj'atan min ghairi taqaddumi sababil mauti. Faj'atan, kaget ya. Makna baghtatan di sini adalah faj'atan, kaget. Min ghairi taqaddumi, tanpa pendahuluan, sababil mauti, sebab kematian. Begitu ya. Oke, sampai sini. Monggo barangkali ada yang komen gitu ya. Atau menyempurnakan boleh. Oke. Oke ya. Kenapa dibaca kibala bukan qoblu Ustaz? Ya, kibala, kibali bukan kibala. Yang mana? Ini kibali ya, bukan kibala. Min kibali. Oh, mana tadi? Itu belum. Nah, ini min kibali. Ya, bukan apa tadi? Bukan qoblu, bukan ya. Kibali. Bukan kibala ya, kenapa dibaca kibala? Kibali yang benar. Min kibali, minnya huruf jar, kibali majrur, yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, asyaitoni mudhaf ilaih. Gitu. Doa lanjutnya, oh ya, Abi Syamil. Oke, Pak Abi Syamil boleh ya. Doanya minta dilanjut, boleh. Ini Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu. Gitu Pak. Wa na'iman la yanfadu. Itu. Kemudian wa qurrata a'ainin. Wa qurrata ainin la yanqati'u. Wa murafata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Gitu. Sampai sini Pak. Ya. Jadi pertama, Allahumma ini as'aluka imanan la yartaddu. Tadi udah ya Pak Nudin, terima kasih. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka.
Aku bermohon kepadamu imanan. Iman atau keimanan layar tadu yang tidak tergoyahkan. Wa na'iman dan kenikmatan layan fadu yang tak terbatas ya. Tak berkesudahan gitu. Jadi nikmat terus gitu kan ya. Kemudian wa qurrata ainin. Qurrata ainin asli artinya tuh adem ya, ademnya mata. Jadi yang dimaksud adalah bahagia. Ya, kebahagiaan la tanqati'u. Kebahagiaan yang tidak terputus. Gitu. Wa murafata nabiyika. Dan murafata itu teman ya, teman nabimu. Ya. Teman nabimu Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Jadi di surga yang abadi, yang tertinggi. Begitu itu. Kalau kita tidak hafal semua cukup ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Gitu ya Pak ya. Oke. Bersanding apa tuh? Berkesudahan. Oke, boleh. Berkesudahan ya. Boleh diartikan berkesudahan. Sang surya mudore yang ditakwil gunanya apa saja? Ya tergantung syakul kalam ya, tergantung kemauan kalimat. Bisa ditakwil menjadi isim yang jer, bisa juga ditakwil isim yang nasab, bisa juga ditakwil isim yang rofa. Jadi tergantung kemauan kalimatnya gitu ya. Dia menjadi apa gitu. Misalkan yang dituntut khobar berarti rofa gitu. Oh yang dituntut dia maf'ul berarti menjadi nasab gitu. Oh dia dituntut menjadi mudhof ilaih berarti ngejer begitu. Jadi ditakwil bisa menjadi isim yang nasab, yang rofa atau yang jer. Oke, Sang Surya terima kasih. Oke Pak Ustadz tadi live-nya nggak tepat. Iya. Soalnya saya sudah nunggu dan subhanallah dari subuh. Ya mohon maaf ya. Tadi banyak yang diurus dulu. Biasalah pagi-pagi kadang ya tadi terlalu banyak juga yang diurusnya jadi agak telat dikit. Oke, petualang 446 kursus baca kitab gundul dong Pak. Ini waktunya ya. Kita ikuti aja dulu lah insya Allah. Dikit-dikit ya. Oke, agak jauhan kameranya. Biar, oh gitu ya. Agak jauhan kameranya. Oh, kenapa? Terlalu ini pusing apa gimana? Terlalu deket ya, terlalu besar. Oke. Mbak Aira Hani ya. Terima kasih Mbak Aira. Oke, istiqomah ya. Udah sedang Pak. Udah sedang ya. Jadi Bu Haji Ipah alhamdulillah nih beliau hadir. Pak Nudin subhanallah terima kasih Pak Nudin. Pas aja guru. Oke. Bu Usi cukup kata aku mah. Oke ya. Oke. Hadir Tuan Guru Tamizi ya. Tamizi dari mana nih Tamizi? Oke, Tamizi dari mana? Oke. Habis Isa lagi, habis Isa ya. Iya ini. Saya belum nih, mudah-mudahan nih saya lagi di ini waktunya lagi dipadatin biar saya Isa bisa live ya. Di malam Selasa, rencananya di malam Selasa, cuman belum ya. Di malam Selasa atau malam Rabu, cuman belum. Oh, Tamizi dari Riau ya, Masya Allah. Semoga istiqomah ya. Bisa live mulai jam berapa Ustadz? Ya rencana programnya jam 5.30 ya. Oke, Bu Nuri. Oke, Bu Mira ya. Alhamdulillah hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke ya. Terima kasih hari ini. Mungkin saya baca ulang ya. Ini masih ada sisa ya. Masih ada sisa. Ini insya Allah sisanya mana tadi? Baru keempat ya. Baru keempat. Oke. Insya Allah yang kelima dan keenam insya Allah besok ya. Kelima dan keenam lanjutannya insya Allah besok. Kita mungkin ini nanti ada ayat Qur'annya saya bacain ya. Saya jelasin juga untuk ayat Qur'annya. Untuk yang kelima ya. Insya Allah. Jadi mungkin agak panjang juga insya Allah. Oke, mudah-mudahan kita tetap semangat ya.
Oke, nanti kita ada tambahan, kita ada ayat Qur'annya ya, sesuai dengan yang kelima ini ya. Nanti saya bacain ayat Qur'annya, dalil-dalil Qur'annya, mudah-mudahan semakin kita pahami ya. Jadi kesimpulannya untuk yang ketiga bahwa kita harus, kalau mukmin gitu ya, harus ada rasa takut dengan setan ya, karena dia ingin selalu membatalkan amalan kita, amalan yang soleh ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh ya, karena setan itu masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak terasa ya. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Oke, Herni ya, terima kasih Herni. Oke, jadi jangan sampai, makanya kita selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan setan ya, untuk dilindungi dari godaan setan itu. Makanya istiqomahkan berwudu ya. Kita selalu istiqomah berwudu. Jangan sampai di dalam hari-hari kita tidak dalam keadaan berwudu. UMJ, terima kasih. Jadi kita berusaha untuk selalu berwudu. Karena kebiasaan orang soleh itu berwudu ya. Jadi seorang disebut soleh, pertama adalah rajin untuk sholat malam ya. Kemudian yang kedua, kondisinya selalu dalam keadaan berwudu. Kecuali yang masih menstruasi ya. Nah itu. Nah, jadi kalau yang suci tidak dalam keadaan berhalangan, itu harus selalu berwudu. Nah, apalagi kita laki-laki ya, jadi harus dalam keadaan berwudu. Batal kita wudu lagi, batal kita wudu lagi. Banyak bukti ya, seseorang yang dalam kondisi tiap harinya berwudu, tiap saat berwudu, itu meninggalnya insya Allah mampu mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Itu. Jadi monggo kita istiqomahkan untuk selalu kondisinya berwudu. Batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Gitu ya. Insya Allah itu satu untuk menghindari dari tipu daya setan ya. Yang begitu licik, yang begitu lembut sehingga masuk dalam diri kita tidak terasa ya. Dan setan itu an yubtila amalahu as-solihah. Jadi sayang ya, ketika kita sudah punya amal yang soleh, setan itu selalu hadir untuk menggodanya. Entah itu dengan ria, sehingga kita pamer ya. Ketika pamer batal lah amalan kita gitu. Dan kita kadang-kadang tidak terasa bahwa kita itu ria. Itulah hebatnya setan ya. Makanya kita belajar untuk selalu dalam kondisi berwudu. Insya Allah ketika dalam kondisi berwudu terus, insya Allah setan tidak berani begitu ya. Kemudian yang keempatnya, nah di sini kita diajarkan untuk takut terhadap malakul maut yang mencabut ruh kita dalam keadaan lalai. Nah itu kita harus takut. Makanya kita harus banyak-banyak ingat Allah. Zikron kathiron ya. Kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah yang banyak. Ya, boleh dilakukan secara makna harfiah. Makna harfiahnya apa? Kita selalu berzikir ya. Berwiridan gitu. Boleh kita dalam setiap saat kita bawa tasbih, begitu kan ya. Tasbih yang kecil kita puter-puter dengan menyebut asma Allah. Jangan pernah malu gitu ya. Kita baca, kita ingat Allah gitu. Itu secara harfiah ya. Secara maknawiyah yang disebut ingat itu tadi. Kita dalam kondisi selalu beriman. Ya, selalu bersyukur apabila menemukan hal-hal yang cocok dalam hidup kita. Dan bersabar ketika menemukan hal-hal yang tidak cocok dengan kemauan kita. Pasang iman itu artinya kita dalam keadaan ingat. Tidak dalam keadaan goflah. Ya, Abi Aziz terima kasih. Itu. Jadi jangan sampai nanti malaikat maut datang secara mendadak. Ya, bagtatan dengan mendadak dalam kondisi kitanya lalai dari Allah. Nah itu ya. Jadi pasang iman ya. Insya Allah lebih jelas. Jadi iman kita bisa diukur dengan dua hal. Syukur dan bersabar. Ya itu. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya gitu ya. Oke. Sehingga kapanpun siap.
Nah, materi yang dulu mengajarkan kita yaitu tentang kematian. Ingat ini? Nah, ini materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin, nah ini. Waqatamal mauta fil umri. Allah menyembunyikan kematian di dalam umur. Apa maksudnya? Nah, di sini maksudnya agar manusia itu bersiap-siap. Makanya di sini fayan bagi hina idzin likulli ahadin. Nah, jadi setiap orang ya seyogianya dalam hal ini an yasta'idda lil mauti. Dia mempersiapkan itu lil mauti dengan kematiannya atau untuk kematiannya fi kulli waktin, dalam setiap saat. Caranya bil ibadati, dengan memperbanyak ibadah, yaitu jaga iman itu tadi, agar kita itu selalu syukur dan selalu bersabar ya. Syukur dan sabar itu selalu berpasangan ya, selalu berpasangan, dan datangnya itu tidak berbarengan ya. Kenikmatan kehidupan yang sesuai itu tidak berpasangan dengan tidak berbarengan dengan kehidupan yang sesuai. Yang tidak sesuai tidak sesuai itu tidak bareng datangnya gitu. Makanya syukur dan sabar itu bergantian gitu. Syukur ketika cocok, bersabar ketika tidak cocok, itu datangnya bergantian. Nah, makanya di sini bil ibadati. Jadi kondisi manusia harus andasta'idda lil maut fi kulli waktin bil ibadati. Nah, ini materi yang kemarin ya. Jadi kita lihat di dalam umur kita gitu ya. Jadi kita nggak tahu umur berapa diambil oleh Allah gitu ya. Makanya ini materi berikutnya, seorang mukmin hendaknya ada rasa takut kalau dalam keadaan lalai malaikat Israel datang ya. Makanya dengan paham ini kita harus selalu ingat. Oke, cukup hari ini ya, mudah-mudahan manfaat dan kita tetap semangat ya. Oke, tetap semangat dan istimewakan waktu untuk mengaji ya. Karena waktu itu sangat berharga. Ya, sangat berharga. Mudah-mudahan dengan waktu yang Allah siapkan kita bisa diberikan hidayah oleh Allah. Pak Nudin, terima kasih. Ada orang punya waktu tapi tidak diizinkan oleh Allah untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu namanya orang yang dipendekkan kesempatannya untuk menjemput ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanjangkan, diluaskan waktunya untuk menjemput ridhonya Allah. Salah satunya adalah mengaji. Semua manusia itu sibuk ya, tidak ada yang tidak sibuk. Semuanya sibuk. Ya, ayah, Angah, terima kasih. Di dalam kesibukannya kita tetap untuk bisa selalu mengistimewakan waktunya untuk Allah. Nah, begitu ya. Ingat, di dalam diri manusia harus hatinya harus diisi Allah, tidak selain Allah. Oke, Pak Rudi, terima kasih. Cukup hari ini ya, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semakin diperjelas iman kita ya, sehingga langkah kita itu betul-betul langkahnya orang yang beriman, bukan langkahnya orang fasik, bukan langkahnya orang munafik gitu. Langkah kita adalah langkah orang yang beriman. Amin itu ya. Cah Lampung alhamdulillah mengamini, mudah-mudahan semuanya mengamini ya. Oke, setuju ya. Oke, tiap hari ngajinya Ustadz, ya Senin sampai Jumat ya insya Allah. Oke, monggo, matur sembah suwun. Oke, terima kasih Pak Manain. Nah, apa makna mendadak sibuk? Mendadak sibuk. Gimana Pak Manain? Maksudnya mungkin gini ya. Ketika Allah beri kesempatan, Allah menggelar ridhonya Allah, kita tidak diberikan kesempatan. Makanya mendadak sibuk gitu. Ada urusan keduniaan yang menghalangi dirinya untuk tidak bisa menjemput ridhonya Allah. Gitu. Seperti ngaji seperti ini, ya. Walaupun kita
hanya di apa namanya, tidak offline ya, online gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah beri kesempatan begitu ya, untuk 1 jam duduk. Ingat, 1 jam duduk memahami ayat-ayat Allah, Allah beri 60 tahun berisi ibadah. Subhanallah itu. Ya, Lailatul Qadar itu betapa sulitnya, ya kan? Yang kemarin itu 83 tahun lebih 4 bulan. Kita cari ada di Ramadan. Ya, kita cari dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Gitu. Betapa sulitnya, gitu kan? Nah, dengan mengaji, insya Allah 1 jam Allah ganti dengan 60 tahun berisi ibadah. Subhanallah ya. Nanti ada di Nasoihul Ibad keterangannya ya. Ada keterangannya di Nasoihul Ibad. Nanti saya buka ya, nanti saya tunjukin bahwa ketika kita berpikir untuk ayat-ayat Allah, maka Allah beri 60 tahun bernilai ibadah. Ya. Oke. Manajmi ya, Manajmi. Pak apa mah ini? Manajmi. Oke. Ya gitu ya, Pak Najmi, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Oke. Bu Usi atur nuhun. Oke. Ya Pak Najmi, aku nggak bisa nyebutin ya, karena nanti ada pelanggaran ya dari TikTok. Jadi saya tidak menyebutkan untuk tempat, nomor HP gitu ya. Jadi mohon maaf. Jadi bukan saya tidak mau menjawab. Oke. Terima kasih, tetap semangat ya. Insya Allah kita, apa ini maksud orang abid gimana Ustadz? Iya, abid itu, abid ya. Abid itu orang ahli ibadah. Ya, orang ahli ibadah. Salam santun dari Aceh, Tengku, terima kasih ya. Abid itu orang yang ahli ibadah. Habis Isya request Pak Ustadz, apa ini? Daqaiqul Akbar, subhanallah, ngorek kitabnya, Masya Allah. Iya, saya ini lagi cari waktunya ya untuk Bada Isya itu. Oke. Senang bisa ngaji, alhamdulillah. Oke. Saya tutup dulu dengan doa ya, nanti kita masih sempat sapa-sapa barangkali. Oke. Yellow Bees, boleh tahu tajuk kitab Pak Ustadz? Kitabnya Nasoihul Ibad ya, Nasoihul Ibad. Oke. Syukron Ustadz dari Singapura, SZ Singapura ya, subhanallah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ustadz Don, terima kasih Ustadz Don. Irwan, oke, selalu sehat Ustadz. Pak Irwan, terima kasih doanya ya. Setiap pagi live-nya Ustadz jam 5.30. Oke, user 955 ya. Oke, yang akhirnya 955. Oke, jam 5.30 insya Allah. Oke, terima kasih. Kita doa dulu. Ini ada pertanyaan lagi, Neneng dari Yati, maaf Pak Ustadz, baru gabung lagi, jadi ketinggalan nomor 1 dan nomor 2-nya ya. Oke, nanti saya jelasin ya. Nomor 1 dan 2-nya ya, Neneng dari Yati. Oke, nomor 1-nya itu ini Neng. Nomor 1-nya itu takut dengan dicabutnya iman ya saat sakaratil maut, itu nomor 1-nya. Ini nomor 2-nya takut dengan malaikat hafadzoh, malaikat pencatat amal tidak baik yang nanti pada hari kiamat dibeberkan. Itu kita harus takut itu Neng ya. Oke, nanti kita ulang lagi ya, insya Allah. Insya Allah kita fikirnya Ustadz nanti, subhanallah. Insya Allah nanti ya, Ayah Angah ya, kita bergantian insya Allah. Mudah-mudahan barokah, kita masih tetap ngaji walaupun sudah banyak kesibukan ya, insya Allah. Kita cukup siapkan waktu 1 jam, begitu ya. Insya Allah 1 jam lebih dikit lah ya untuk ngaji. Kita tutup dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Lanjut Pak Ustadz, Surya. Oh, Pak Surya, subhanallah. Iya, pantesan kemarin tuh waktu ngaji
nyambung gitu ya. Alhamdulillah. Pak Surya istiqomah, mudah-mudahan sempatkan waktu ya. Mudah-mudahan sambil berangkat kerja mungkin ya Pak Surya, karena jam-jam segini untuk siap-siap kerja. Oke Pak Surya, semangat, sehat selalu Pak. Insya Allah. Oke Pak Surya. Oke. Cukup hari ini kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum disapa, saya mohon maaf. Insya Allah Dina kapan-kapan disapa. Amin amin ya mujib. Oke. Daina ya. Daina. Oke. Mudah-mudahan. Oke Pak Yusuf Adnan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Pak Yusuf. Oke ya. Oke, ini Pak long list ya. Amin, semoga bisa istiqomah. Amin ya. Long list ya. Panjang O-nya jadi bacanya long list. Oke, kemudian daku kini. Daku kini, alhamdulillah. Yellow, iya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Istiqomah. Misnah, oke. Cukup hari ini ya. Terima kasih yang belum kesapa, mudah-mudahan kedepannya bisa. Ini astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, astagfirullah. Oke Pak Nudin, terima kasih. Aspardin, semangat terus Pak Ustadz. Insya Allah ya. Sebaliknya ya, Pak Aspardin juga semangat terus ya. Insya Allah. Oke, kemudian Pak Riki ya tadi ya, Pak Riki. Oke, Rule NT. Oke, Buket apa ini? Not terima kasih ya. Not nih alhamdulillah nih beliau nih. Cuman saya panggilnya Not doang gitu ya. Masya Allah, terima kasih banyak nih Not. Oke, Nuri SP. Oke, Pak Heru. Oke. Terima kasih, saya tutup. Tadi udah ya ditutup dengan salam ya. Saya tutup ya. Oke, hari ini saya tutup. Yang belum disapa, mudah-mudahan ke depan bisa disapa. Masya Allah, 1 jam betul Pak Ayah Angah ya. Insya Allah nanti saya buka di ini ada keterangannya di Nasoihul Ibad ya. Oke, saya tutup.